Sobat Primbon, tahukah kamu ada rahasia terlarang Primbon Jawa yang jarang orang tahu? Tahun 2026, pemilik weton legi menghadapi energi gaib yang bisa memengaruhi kesehatan, karier, dan rezeki. Tapi tenang, ada 5 benda sakti penolak bala yang dipercaya mampu melindungi, membuka rezeki, dan menenangkan aura. Dalam video ini, kita bongkar rahasia yang bahkan sebagian orang takut mengungkapnya. Jangan sampai kamu melewatkannya. Mbah doakan yang sudah subscribe, dilunaskan hutangnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Halo Sobat Primbon, selamat datang di channel kami, tempat kita membahas rahasia gaib dan Primbon Jawa yang jarang diketahui. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video misteri dan ilmu sakti lainnya. Video kali ini akan membongkar 5 benda sakti penolak bala khusus untuk pemilik weton legi di 2026. Jadi pastikan kamu menontonnya sampai habis. Pemilik weton legi memiliki karakter yang unik menurut Primbon Jawa. Orang dengan weton legi dikenal cerdas, bijaksana, intuitif, dan memiliki insting yang kuat dalam menilai situasi. Mereka biasanya cepat dalam mengambil keputusan, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan mampu menenangkan orang di sekitarnya. Namun, di balik kelebihan tersebut, weton legi juga memiliki tantangan tersendiri. Energi gaib yang mengelilingi mereka bisa memengaruhi kesehatan, karier, hubungan, bahkan rezeki jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Primbon, tahun 2026 akan membawa pola energi khusus bagi pemilik weton legi. Energi positif bisa membawa keberuntungan, peluang baru, dan kesuksesan. Namun, ada juga energi negatif yang bisa mengintai. Dari iri hati orang lain, gangguan spiritual, hingga pengaruh kosmis yang tidak terlihat. Inilah sebabnya, pemilik weton legi perlu memahami energi mereka, mengenali tanda-tanda gangguan, dan menyiapkan perlindungan yang tepat agar hidup tetap selaras dan aman. Energi negatif ini sering muncul dalam bentuk perasaan cemas tanpa sebab, mimpi buruk berulang, atau konflik yang tiba-tiba muncul di pekerjaan maupun keluarga. Beberapa orang bahkan mengalami hambatan finansial yang seolah datang tanpa alasan logis. Primbon menekankan bahwa fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pengaruh energi kosmis yang bisa dikendalikan melalui ritual, doa, dan benda-benda sakti yang sesuai dengan karakter weton legi. Dalam budaya Jawa, perlindungan spiritual bukanlah hal mistis semata, tetapi bagian dari harmoni hidup. Benda sakti seperti keris pusaka, mustika, jimat, atau ramuan khusus berfungsi sebagai media untuk menyeimbangkan energi. Namun, benda-benda ini hanya bekerja maksimal jika disertai dengan niat baik, perbuatan positif, dan kesadaran spiritual. Dengan kata lain, energi positif berasal dari dalam diri, sementara benda sakti menjadi penguat dan penyeimbang aura. Selain itu, memahami karakter weton legi juga penting untuk menentukan benda sakti yang tepat. Misalnya, pemilik weton legi yang cenderung sensitif dan intuitif akan lebih terbantu oleh energi benda yang menenangkan aura.
Sedangkan mereka yang aktif dan penuh inisiatif mungkin lebih cocok dengan benda sakti yang memperkuat keberanian dan keteguhan hati. Pemilihan benda yang salah justru bisa mengurangi efektivitas perlindungan atau bahkan menimbulkan energi negatif tambahan. Tahun 2026 juga menuntut pemilik weton legi untuk lebih disiplin menjaga keseimbangan hidup. Aktivitas sehari-hari, pola tidur, makanan, interaksi sosial, dan pikiran harus selaras agar energi positif tetap mengalir. Primbon menyarankan agar setiap pemilik weton legi melakukan ritual sederhana setiap bulan, membaca doa tertentu, dan menjaga niat yang tulus. Dengan cara ini, benda sakti yang digunakan akan lebih hidup dan energi perlindungan akan bekerja maksimal. Kesimpulannya, bab 1 ini menegaskan bahwa menjadi pemilik weton legi di 2026 adalah sebuah perjalanan unik. Ada potensi besar untuk keberuntungan dan rezeki, tapi ada juga tantangan gaib yang harus dihadapi. Kunci utamanya adalah kesadaran diri, niat baik, perbuatan positif, dan penggunaan benda sakti yang tepat. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas benda sakti pertama, yaitu keris pusaka penolak bala yang dipercaya mampu menjadi tameng spiritual bagi pemilik weton legi. Salah satu benda sakti yang paling kuat dan dihormati dalam primbon Jawa adalah keris pusaka. Bagi pemilik weton legi, keris bukan hanya simbol kebanggaan atau warisan keluarga, tetapi juga media spiritual yang dapat menolak bala, menangkal energi negatif, dan memperkuat aura positif. Keris pusaka memiliki energi yang sangat halus namun kuat, yang bisa menyeimbangkan kehidupan pemiliknya, terutama menghadapi tantangan gaib di tahun 2026. Keris pusaka biasanya diwariskan turun-temurun, dan setiap keris memiliki karakter dan pamor yang berbeda-beda. Pamor inilah yang menentukan kekuatan spiritualnya. Menurut Primbon, keris yang cocok untuk weton legi harus memiliki pola tertentu yang selaras dengan energi hari lahir dan sifat pemilik. Misalnya, pamor berenergi menenangkan cocok bagi yang sensitif, sedangkan pamor pemberani dan agresif cocok bagi yang berjiwa tegas dan aktif. Selain itu, keris pusaka dipercaya mampu melindungi pemilik dari gangguan gaib yang tak terlihat, seperti serangan ilmu hitam, aura negatif dari orang sekitar, atau kesialan yang muncul tiba-tiba. Banyak kisah nyata di Jawa yang menceritakan bagaimana keris mampu menolak bahaya secara ajaib. Misalnya, pemilik yang mengalami kecelakaan nyaris fatal tetapi selamat karena keris yang dibawa memberikan perlindungan. Cerita-cerita ini menjadi bukti bahwa keris pusaka bukan sekedar benda mati, tetapi sarana energi yang aktif. Namun, penggunaan keris pusaka juga memiliki aturan penting. Keris tidak boleh sembarangan dipinjamkan atau ditaruh di tempat yang tidak bersih, karena energi negatif bisa masuk dan mengurangi khasiatnya. Ritual pembersihan dan penyelarasan energi keris sangat dianjurkan, misalnya dengan doa khusus, sesajen, atau meditasi rutin. Dalam Primbon, keris yang dirawat dengan baik akan hidup dan energi positifnya semakin kuat, sedangkan keris yang diabaikan bisa menjadi tumpul atau bahkan menarik energi negatif. Bagi pemilik weton legi, keris pusaka bisa ditempatkan di rumah,
di meja kerja, atau dibawa saat bepergian, tergantung kebutuhan dan tingkat energi yang ingin diperoleh. Misalnya, jika ingin membuka rezeki, keris bisa diletakkan di ruang kerja atau meja usaha dengan ritual khusus. Jika ingin perlindungan dari serangan gaib, keris bisa dibawa saat bepergian atau diletakkan di tempat tidur dengan aman. Selain itu, keris pusaka juga menjadi simbol spiritual yang mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran diri. Memiliki keris berarti menjaga energi sendiri, menghormati leluhur, dan mengatur niat agar tetap positif. Hal ini sejalan dengan prinsip Primbon. Benda sakti hanyalah media, sedangkan energi perlindungan sejati datang dari hati dan niat pemilik. Kesimpulannya, keris pusaka adalah benda sakti pertama dan paling utama bagi Weton Legi di 2026. Ia berfungsi sebagai tameng spiritual sekaligus pembuka rezeki jika digunakan dengan niat yang benar dan perawatan yang rutin. Di bab berikutnya, kita akan membahas benda sakti kedua dan ketiga, mustika gaib dan jimat, yang juga memiliki energi kuat untuk menolak bala dan mendatangkan keberuntungan. Selain keris pusaka, ada dua benda sakti lain yang sangat berperan bagi pemilik Weton Legi di 2026. Mustika gaib dan jimat khusus. Kedua benda ini bekerja untuk menolak bala, memperkuat energi positif, dan membuka pintu rejeki. Namun, memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda. Mustika gaib biasanya berupa batu alam, kristal, atau permata yang diyakini menyimpan energi kosmik. Dalam Primbon Jawa, mustika bukan sekedar batu biasa. Ia menyerap energi dari alam semesta dan dapat menyesuaikan dengan karakter pemiliknya. Bagi Weton Legi, mustika tertentu mampu meningkatkan intuisi, menenangkan hati, dan memberi perlindungan dari gangguan gaib yang halus tapi berpengaruh besar. Misalnya, mustika yang berwarna gelap atau dengan kilau tertentu diyakini menolak energi negatif dari orang yang iri hati. Sementara mustika dengan warna cerah bisa menambah keberanian dan daya tarik dalam pekerjaan atau usaha. Banyak pemilik Weton Legi melaporkan perubahan nyata setelah memiliki mustika dan jimat. Rasa cemas berkurang, peluang rezeki muncul lebih lancar, dan interaksi sosial menjadi lebih harmonis. Selain mustika, jimat khusus menjadi benda sakti ketiga yang sering dipakai oleh Weton Legi. Jimat bisa berupa liontin, gantungan, atau benda kecil yang dibawa di tubuh. Fungsinya adalah menyaring energi yang masuk dan keluar dari tubuh, menolak aura negatif, sekaligus meningkatkan energi positif. Jimat bekerja dengan prinsip resonansi. Energi positif pemilik akan mengaktifkan jimat, sedangkan energi negatif akan tertahan atau ditolak. Pemilihan jimat tidak boleh sembarangan. Ada jimat yang cocok untuk keberuntungan finansial, ada yang untuk kesehatan, dan ada yang untuk perlindungan spiritual. Primbon Jawa menekankan jimat yang tepat harus disesuaikan dengan karakter Weton Legi, sifat pribadi, dan kebutuhan spiritual saat ini. Jika salah memilih, efek jimat bisa tidak optimal, bahkan menimbulkan energi yang tidak seimbang. Perawatan mustika dan jimat juga penting. Mustika sebaiknya dibersihkan secara rutin menggunakan air suci, doa, atau metode meditasi agar energi positifnya tetap aktif. Jimat harus disimpan di tempat bersih saat tidak dipakai dan jangan dipinjamkan sembarangan. Banyak orang tidak sadar bahwa energi jimat bisa terganggu jika digunakan oleh orang yang niatnya tidak baik.
Cerita nyata dari pemilik weton legi memperlihatkan keajaiban mustika dan jimat ini. Ada yang melaporkan saat bisnis mereka stagnan. Setelah memiliki mustika dan jimat, peluang usaha mulai terbuka. Orang-orang membantu dengan cara yang tidak terduga dan perlindungan dari konflik atau bahaya semakin terasa. Hal ini menunjukkan bahwa benda sakti ini bekerja sebagai media energi yang memperkuat niat dan tindakan pemilik. Selain itu, mustika dan jimat mengajarkan pemilik weton legi untuk lebih sadar akan energi diri sendiri. Dengan mengenali energi positif dan negatif, seseorang bisa menata hidup lebih harmonis, menjaga pikiran dan perasaan tetap bersih, dan menjalani tahun 2026 dengan selaras. Benda sakti ini juga menjadi pengingat untuk selalu menjaga niat tulus, berbuat baik, dan bersyukur setiap hari. Kesimpulannya, mustika goib dan jimat adalah benda sakti kedua dan ketiga yang melengkapi perlindungan spiritual weton legi. Mustika menenangkan dan memperkuat intuisi, sedangkan jimat menjadi penyaring energi dan pelindung dari gangguan luar. Keduanya bekerja maksimal bila diiringi dengan niat yang tulus, doa rutin, dan perbuatan positif. Di bab berikutnya, kita akan membahas benda sakti keempat, tumbuhan atau ramuan penolak bala yang menggunakan energi alam untuk melindungi pemilik weton legi dan menjaga harmonisasi rumah serta kehidupan sehari-hari. Selain benda fisik seperti keris, mustika, atau jimat, Primbon Cowo juga menekankan pentingnya energi alam sebagai media penolak bala. Benda sakti keempat untuk pemilik weton legi di 2026 adalah tumbuhan atau ramuan khusus yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi, menyeimbangkan energi, dan mendatangkan keberuntungan. Tumbuhan sakti ini bukan sembarang tanaman. Ada beberapa jenis yang dianggap mampu menetralkan aura negatif dan membawa energi positif, misalnya daun sirih, bunga melati, pandan wangi, atau tanaman tertentu yang ditanam di rumah atau halaman. Menurut Primbon, setiap tanaman memiliki vibrasi atau frekuensi energi yang berbeda, dan vibrasi ini bisa selaras dengan karakter weton legi. Misalnya, daun sirih dipercaya bisa menolak energi jahat yang berasal dari orang yang iri hati. Sementara bunga melati memberi ketenangan, memperkuat intuisi, dan menenangkan pikiran pemilik. Selain ditanam di rumah, tumbuhan ini juga bisa dibuat menjadi ramuan khusus. Ramuan bisa berupa rebusan, air rendaman, atau minyak yang telah diberkati dengan doa tertentu. Pemilik weton legi dapat menggunakan ramuan ini untuk menyemprot sudut rumah, mandi ritual, atau bahkan dibawa sebagai media perlindungan saat bepergian. Energi positif dari tumbuhan dan ramuan akan menetralkan aura negatif, menjaga keselamatan, dan membantu menghadapi tantangan spiritual maupun duniawi di tahun 2026. Primbon juga menekankan bahwa ritual penggunaan tumbuhan atau ramuan harus dilakukan dengan hati tulus dan niat yang bersih. Misalnya, saat membuat ramuan, pemilik weton legi dianjurkan membaca doa, membersihkan tangan, dan memusatkan pikiran pada tujuan perlindungan. Dengan cara ini, energi tumbuhan atau ramuan akan aktif bekerja, menyerap aura negatif,
dan meningkatkan vibrasi positif di sekeliling pemilik. Cerita nyata dari beberapa pemilik weton legi menunjukkan bahwa tumbuhan dan ramuan penolak bala bisa memberikan hasil yang nyata. Ada yang melaporkan konflik keluarga mereda, bisnis menjadi lancar, atau bahkan merasa lebih tenang dan percaya diri saat menghadapi tantangan. Ini menegaskan bahwa energi alam bekerja secara alami, namun membutuhkan kesadaran, ritual, dan niat tulus agar kekuatannya maksimal. Selain manfaat perlindungan, tumbuhan atau ramuan juga mengajarkan pemilik weton legi untuk lebih terhubung dengan alam. Menghormati dan menjaga energi alam membantu menyeimbangkan kehidupan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitar. Dengan energi alam yang selaras, aura negatif yang datang dari luar maupun internal bisa dikendalikan lebih mudah. Kesimpulannya, tumbuhan dan ramuan penolak bala menjadi benda sakti keempat yang menggabungkan energi alam dan spiritualitas untuk melindungi pemilik weton legi. Mereka menetralkan energi negatif, menjaga harmonisasi rumah dan keluarga, sekaligus memperkuat aura positif dan intuisi. Dalam bab terakhir, kita akan membahas benda sakti kelima, air atau media spiritual yang menjadi pelengkap perlindungan maksimal bagi pemilik weton legi di 2026. Benda sakti kelima untuk pemilik weton legi di 2026 adalah air atau media spiritual. Dalam tradisi primbon Jawa, air bukan sekedar cairan biasa, tetapi memiliki energi yang mampu menetralkan aura negatif, membersihkan rumah, dan memperkuat aura pemilik. Air sakti ini menjadi pelengkap perlindungan karena sifatnya yang fleksibel, bisa digunakan di rumah, dibawa bepergian, atau digunakan dalam ritual pribadi. Air sakti biasanya berasal dari sumber tertentu, seperti mata air suci, sumur yang telah diberkati, atau air yang dicampur dengan doa dan ritual spiritual. Energi yang terkandung dalam air ini diyakini mampu menolak gangguan gaib, membersihkan energi negatif dari lingkungan sekitar, dan menenangkan pikiran pemilik weton legi. Dengan menggunakan air sakti secara rutin, aura negatif yang mengintai tahun 2026 bisa dicegah, sehingga pemilik weton legi tetap aman dan selaras. Penggunaan air sakti bisa beragam. Salah satu metode yang populer adalah menyiram sudut rumah dengan air tersebut sambil membaca doa atau mantra khusus. Cara ini dipercaya menetralkan energi negatif yang menempel di rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, air sakti juga dapat digunakan untuk mandi ritual, di mana pemilik weton legi membersihkan diri sambil memfokuskan niat pada perlindungan, kesehatan, dan keberuntungan. Beberapa orang juga menyimpan air sakti dalam botol kecil untuk dibawa saat bepergian, sehingga aura negatif yang datang dari luar bisa dihalau. Primbon Jawa menekankan pentingnya niat dan kesucian hati saat menggunakan air sakti. Energi air akan bekerja optimal jika pemilik memiliki pikiran dan niat positif, melakukan perbuatan baik, dan menjaga harmonisasi kehidupan sehari-hari. Air sendiri bersifat fleksibel dan bisa menyerap energi di sekitarnya. Oleh karena itu, jika digunakan dengan niat yang salah atau ditempatkan di lingkungan yang penuh konflik, energi air bisa berkurang atau tidak bekerja maksimal. Cerita nyata dari pemilik weton legi menunjukkan bahwa air sakti memberikan perlindungan yang terasa nyata. Ada yang melaporkan rumah terasa lebih sejuk dan harmonis
keluarga lebih jarang berselisih, atau aura pribadi menjadi lebih tenang sehingga peluang rezeki dan kesuksesan lebih mudah datang. Hal ini membuktikan bahwa selain benda fisik seperti keris pusaka, mustika, dan jimat, air sakti menjadi media spiritual yang melengkapi perlindungan secara menyeluruh. Selain manfaat perlindungan, air sakti juga mengajarkan pemilik weton legi untuk lebih sadar terhadap energi di sekitarnya. Dengan rutin menggunakan air sakti, seseorang belajar menghargai keseimbangan, menjaga pikiran tetap bersih, dan meminimalkan pengaruh negatif dari lingkungan. Energi air yang bersih dan murni membantu menjaga harmonisasi tubuh, pikiran, dan rumah, sekaligus memperkuat vibrasi positif yang bisa menarik keberuntungan dan rezeki. Kesimpulannya, air atau media spiritual adalah benda sakti kelima yang melengkapi rangkaian perlindungan pemilik weton legi di 2026. Bersama keris pusaka, mustika, dan tumbuhan atau ramuan, air sakti bekerja untuk menolak bala, menjaga energi positif, dan memperkuat aura. Penggunaan air ini harus disertai niat tulus, doa rutin, dan perbuatan baik agar energi perlindungan bekerja maksimal. Dengan demikian, pemilik weton legi bisa menjalani tahun 2026 dengan aman, selaras, dan penuh berkah. Sobat Primbon, kelima benda sakti yang kita bahas, keris pusaka, mustika gaib, jimat, tumbuhan ramuan, dan air sakti adalah media untuk menolak bala, menjaga energi positif, dan membuka pintu rezeki bagi pemilik weton legi di 2026. Namun, ingatlah bahwa kekuatan sejati berasal dari niat tulus, perbuatan baik, dan kesadaran diri. Benda sakti hanya memperkuat energi positif yang sudah ada di dalam diri kita. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami cara menjaga diri, rumah, dan rezeki agar tetap selaras dengan alam semesta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus membagikan rahasia Primbon Jawa yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Primbon. Tetap aman, harmonis, dan penuh berkah di 2026.